Halo semuanya, apa kabar? Welcome back again on my YouTube channel. Beberapa waktu lalu ya, mungkin sering muncul di feed sosmed kalian berita tentang penelantaran anak, yaitu tepatnya seorang bayi berusia 16 bulan yang ditelantarkan oleh ibunya sendiri. Ditinggalkan di rumah sendirian tanpa pengawasan sama sekali dari orang dewasa, sampai akhirnya bayi ini meninggal dunia. Well, sebagai seorang ibu ya, aku tuh speechless banget pas lihat kejadian ini. Dan aku penasaran apa sih yang terjadi gitu, gimana kronologi kejadiannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita simak aja kisah sedihnya berikut ini. Pada tanggal 16 Juni tahun 2023, 911 mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita yang mengaku bernama Crystal Candelario bahwa anaknya ini tidak bergerak sama sekali. Crystal ini sangat histeris di telepon dan meminta 911 untuk segera memberikan pertolongan pada anaknya. Berikut suara histeris Crystal Candelario di telepon. Tell me the address so we can help you. Okay, is it a single or an apartment? What's your name? Crystal. What's your last name, Crystal? Crystal Candelario, please tell me. And what's your number in case you get disconnected? Tell me what's going on. What's going on? I'm gonna give you a few moments to calm down. Crystal. Please listen to me so I can help you. She don't respond. She's white. Why? You better hear her husband, but that's 6:30. I can speak English. I understand you. Tell me who's white. Who's white? Please. Your mom? Is it your mom? I am mom. Yes. I just told You live here? I don't even started. I'm gonna get you over in my Oh my goodness. That's what it's okay? Polisi dan tim medis ini akhirnya datang secepatnya ke tempat tinggal Crystal dan mendapati bayi berusia 16 bulan yang bernama Jaylin Candelario ini sudah tidak bernyawa. Kematiannya pun sangat mencurigakan. Oleh sebab itu, kepolisian melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian Jaylin. Remember right now we do mention the vomiting. She get a vomiting the last week, Monday. Refusing to do the food and she was with no appetite. Throwing up? Yeah. Say like 4 days ago? Yeah. Okay. Because we almost done, the Oh, we're almost done. She was throwing up. Yeah. And then how was she Wednesday and Thursday? Food, just with the meal because she was refusing. Maybe it's because she get a vomiting 2 days, before. Yeah. Because she doesn't eat anything and she was lose tiny, her weight. Yeah. I lose, her weight.
Nah, itu dia sedikit video dari interogasinya. Video ini diambil dari body cam polisi 2 jam setelah laporan ke 911 tersebut ya. Dan setelah baby Jaylin dievakuasi dan dinyatakan meninggal. Aku cut ya videonya, tapi inti dari video tersebut adalah Crystal ini memberikan keterangan kalau anaknya ini rewel beberapa hari ini dan susah makan. Terus kalaupun anaknya ini mau makan, dia memuntahkan makanannya. Tidurnya pun lama, yaitu sekitar 12 jam. Jadi kalau misalnya anaknya ini tidur di jam 9 atau 10 malam, dia akan bangun keesokan paginya di jam 9 atau 10 paginya gitu. Seperti itu penjelasan Crystal. Jadi intinya Jaylin ini sudah kurang makan, muntah-muntah, terus tidurnya pun lama gitu. Crystal bilang bahwa pagi ini Jaylin atau bayinya ini tidak bergerak sama sekali atau tidak responsif. Kemudian dilakukan otopsi oleh dokter ahli patologi forensik bernama Dr. Elizabeth Mooney yang menjelaskan hasil otopsinya bahwa Dr. Mooney menemukan hal-hal yang sangat mengejutkan di mana baby Jaylin ini pada saat ditemukan sangat kurus. Dari pemeriksaan dokter 2 bulan terakhir ini, baby Jaylin kehilangan berat badan sebanyak 13 pounds atau kalau dikonversi ke kilogram ini sebanyak 5 kilogram lebih. Dari hasil otopsi tidak ada kekerasan fisik, namun matanya ini cekung, bibirnya sangat kering, dan di kuku dan mulutnya Jaylin ini ditemukan sisa-sisa feses atau kotoran manusia yang sudah mengering. Dan ketika kulitnya dicubit itu tidak kembali ke posisi semula ya. Ini terjadi akibat dehidrasi yang parah. Jadi kalau misalnya orang dehidrasi ya guys, kalau misalnya kita cubit kulitnya nih, kayak gini, itu biasanya balik lagi kan ya, kalau yang ada kecukupan cairan dalam tubuh. Tapi kalau misalnya orang yang dehidrasi berat, dehidrasi parah, ketika dicubit kulitnya ini tidak akan kembali langsung ke bawah gitu. Jadi dia pelan-pelan baru mungkin kembali ke bawah atau enggak sama sekali gitu. Jadi itu ciri-ciri dehidrasi berat gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada Jaylin. Mukanya pun penuh dengan cakaran. Kemungkinan ini diakibatkan akibat stres karena baby Jaylin ini kelaparan, dia merasa kesepian gitu, akhirnya dia mencakar-cakar sendiri mukanya. Gimana sih sebenarnya hal ini bisa terjadi gitu ya? Karena sepengalaman aku menjadi seorang ibu, sesusah-susahnya anak makan atau anak melakukan GTM atau gerakan tutup mulut, rasa-rasanya nggak akan sampai kayak gitu ya. Apalagi sampai dehidrasi dan berat badannya turun sangat drastis. Apalagi Jaylin ini kan masih ASI gitu ya. Mungkin minum sufor atau susu formula. Jadi meskipun susah makan, tapi biasanya ada sedikit cairan yang masuk ya dari ASI atau susu formula atau air putih. Jadi apa yang terjadi pada Jaylin ini sangat tidak masuk akal. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan dan juga melakukan pemeriksaan di CCTV yang ada di kamar baby Jaylin dan juga CCTV di rumah tetangganya. Dan akhirnya diketahuilah bahwa Crystal ini meninggalkan rumah dari tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023. Jadi total selama 10 hari lamanya Crystal ini meninggalkan baby Jaylin sendirian di rumah. Kalau kita sambungin lagi ke video yang awal yang waktu di interogasi polisi pada saat hari H baby Jaylin ini meninggal gitu ya, kebukti kalau dia tuh bohong gitu, dia nggak ada di rumah dan dia menceritakan kebohongan gitu bahwa baby Jaylin ini nggak mau makan, terus muntah-muntah, tidurnya lama gitu. Jadi itu semua adalah kebohongan dari Crystal Candelario. Dan kalau kalian perhatikan lagi di video tersebut, itu interogasi itu dilakukan 2 jam setelah polisi datang mengevakuasi Jaylin, dan kemudian polisi langsung meminta keterangan dari Crystal gitu ya. Itu kalian bisa lihat perbedaannya ya, dari telepon yang dia itu histeris banget waktu nelfon 911 dengan video pada saat dia diinterogasi, itu kelihatan banget gitu ya, ekspresinya tuh bener-bener beda gitu. Di telepon dia histeris, seolah-olah kayak dia tuh panik banget gitu ya. Padahal lucunya dia tuh harusnya tahu bahwa itu akibat kelakuan dia gitu. Tapi ketika diinterogasi, dia tuh memperlihatkan sikap yang sepertinya
tidak ada kesedihan yang mendalam gitu ya. Beda dengan seorang ibu yang memang ditinggalkan mati oleh anaknya, dia pasti akan sangat eh, menderita, depresi, dan juga kayaknya nggak mungkin juga langsung ngomong ke polisi gitu ya, menjelaskan. Mungkin dia pasti minta waktu dulu untuk menenangkan dirinya. Tapi ini bisa kelihatan bahwa sepertinya ditelepon dan pada saat interogasi ini seperti dua orang yang berbeda. Di video interogasi dia kelihatan lebih tenang gitu ya, nggak seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan bisa-bisanya dia berbohong. Baby Jelin ini ditinggalkan oleh Crystal dengan hanya meninggalkan beberapa botol susu, dan Crystal ini berpikir bahwa Jelin ini bisa bertahan dengan beberapa botol susu saja dalam 10 hari dia meninggalkan Jaylin. Dan dia nelfon-nelfon 911 bilang bahwa anak ini dying atau sekarat gitu, padahal ini adalah kelakuan dia sendiri. Kok bisa gitu ya seorang ibu berpikir seperti itu? Dan ternyata keterangan dari para tetangga yang bersaksi, hal ini tuh bukan pertama kalinya dilakukan oleh Crystal. Crystal ini ternyata sudah biasa meninggalkan baby Jelin ini, entah itu beberapa jam atau beberapa hari, tapi antara 1 sampai 2 hari itu sudah biasa ternyata menurut pengakuan tetangganya. Dan 10 hari ini adalah waktu yang terlama. Jadi sebenarnya kemana Crystal Candelario ini selama 10 hari? Jadi setelah dilakukan penyelidikan atau interogasi, ternyata Crystal ini pergi ke kota Detroit. Dia ketemu sama pacarnya yang bernama David. Jadi pacarnya ini tinggal di Detroit, sementara Crystal Candelario ini tinggal di kota Cleveland, Ohio. Nah, pada saat itu Crystal ini ada di Detroit selama 2 hari ya. Jadi dari tanggal 6 sampai 8 dia di Detroit, kemudian pulang lagi ke Cleveland. Setelah itu dia berangkat lagi ke Detroit dan dia melakukan perjalanan ke Puerto Rico, berangkatnya dari Detroit pada tanggal 8 sampai 11 Juni tahun 2023. Hal ini juga dibuktikan dengan manifest tiket pesawat yang mana memperlihatkan bahwa Crystal ini melakukan perjalanan ke Puerto Rico. Nah, dari 11 Juni ini kan dia udah ada di Detroit ya, sudah tidak traveling lagi gitu. Tapi bukannya langsung pulang ke Cleveland untuk menemui Jaylin, dia masih stay lagi tuh di Detroit selama dari tanggal 11 sampai 16. Jadi ada beberapa hari dia tetap tinggal di Detroit sama pacarnya itu. Padahal jarak dari Detroit ke Cleveland ini hanya sekitar 2 jaman gitu. Terus polisi ini nanya gitu, kenapa kamu lama tinggal di Detroit? Terus dia bilang kalau dia itu jadi driver Uber gitu. Semacam Gojek ya. Dulu juga pernah ada Uber di Indonesia ya, tapi sekarang udah nggak ada. Terus polisi nanya, kenapa nggak di Cleveland, Ohio gitu? Kamu jadi drivernya gitu. Terus dia bilang, iya di Cleveland juga saya melakukan hal tersebut gitu. Jadi dia juga jadi driver Uber di Cleveland. Dan pas polisi nanya kenapa harus di Detroit, dia bilang ya alasannya karena ada temennya di sana gitu ya. Mungkin maksudnya pacarnya itu ya si David. Jadi dia ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga menjadi driver Uber. Nah, jadi Crystal ini meninggalkan baby Jaylin selama 10 hari sampai baby Jaylin ini kelaparan dan dehidrasi parah. Diperkirakan baby Jaylin ini meninggal di hari ke-7 sampai hari ke-9 ketika ditinggalkan oleh ibunya. Pada saat ditinggalkan, baby Jaylin ini diletakkan pada playpen atau box bayi. Bahkan diketahui bahwa baby Jaylin ini memakan kotorannya sendiri karena mungkin saking kelaparannya dia dan di tubuhnya itu penuh dengan kotoran, akhirnya dia memakan kotorannya sendiri. Hal ini terbukti dari kuku dan mulutnya yang terdapat kotoran atau fecesnya sendiri. Nah, di kamar Jaylin ini juga ada CCTV gitu. Terlihat bahwa baby Jaylin ini menangis sangat kencang. Baby Jaylin ini terlihat sangat putus asa mencari ibunya di mana. Nah, namun ketika polisi ini datang gitu ya, pas dia nelfon 911 dan polisi datang, Crystal ini sudah mengganti bajunya baby Jaylin dengan baju yang baru gitu. Jadi si baju yang sebelumnya dipakai itu udah sangat penuh dengan kotoran, kencing maupun pupnya Jaylin gitu. Tapi pada akhirnya ditemukan baju yang memang sudah kotor tersebut. Terus gimana tetangganya apa? Nggak ada yang tahu.
Dari CCTV tetangganya ini memang sempat terdengar tangisan baby Jelin sekitar pukul 1 malam. Tapi tetangganya ini mengira bahwa, Crystal ini ada di rumah gitu. Terus, tangisannya tuh kan timbul tenggelam gitu ya. Jadi tetangganya mengira bahwa, ya sudah ditangani gitu. Ketika Jelin diam ya berarti sudah ada yang menangani, meng-handle Jelin gitu. Jadi Jelinnya bisa tenang lagi. Dikira tetangganya sih ada ibunya gitu, karena nggak bilang juga kalau ibunya itu akan pergi keluar kota. Dan Crystal ini karena memang sudah terbiasa gitu ya meninggalkan anaknya, jadi tetangganya juga udah pada tahu. Dan sebelumnya juga pernah dititipkan ke tetangganya pada saat weekend. Crystal ini menitipkan Jelin, dia bilang cuma meninggalkan beberapa hari aja gitu. Ternyata dia meninggalkan baby Jelin di tetangganya ini sampai berminggu-minggu, tepatnya sekitar 6 mingguan gitu. Tetangganya sampai marah sama Crystal dan menelpon. Tetangganya ini menjelaskan bahwa, "Saya nggak punya uang buat membeli keperluan Jailin, popok, susu, dan sebagainya," gitu. Jadi dia tuh marah banget sama si Crystal. Terus gimana dengan reaksi, pacar dan teman-temannya si, Crystal gitu ya. Karena Crystal ini, disinyalir ke Puerto Rico-nya juga sama, selain sama pacarnya juga sama temen-temennya gitu. Mereka udah nanya ke Crystal, "Anaknya sama siapa?" Dia bilang sama kakek neneknya gitu. Jadi teman-temannya juga nggak tahu kalau ternyata Jalin ini sendirian di rumah. Terus sebenarnya gimana sih latar belakang Crystal ini? Kemana ayah Jailin? Siapa ayah Jailin? Dan, di mana kakek neneknya pada saat kejadian? Oke, kita langsung bahas aja latar belakangnya. Crystal Candelario lahir pada tanggal 11 September tahun 1991. Ibunya bernama Kathy Torres dan ayahnya bernama Clever Candelario. Mereka ini adalah imigran dari Ekuador dan pindah ke Amerika pada tahun 2016. Bahasa Inggris Crystal dan juga kedua orang tuanya ini sebetulnya tidak begitu lancar. Karena itu ketika nelfon ke 911, dia tuh bahasanya campuran gitu ya, antara Inggris dan Spanyol. Pada saat pemeriksaan oleh polisi juga dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar gitu ya. Dia campur-campur juga antara Inggris dan Spanyol. Tapi untungnya ada polisi juga yang sama-sama orang Latin dan membantu menerjemahkan bahasa Spanyol. Dan pada saat di pengadilan juga dia diberi seorang penerjemah untuk menerjemahkan bahasa Spanyol. Crystal ini bekerja di Amerika sebagai guru pengganti di sebuah TK. Jadi pekerjaannya pun tidak tetap ya, seperti itu. Makanya dia nyambi juga sambil jadi driver Uber. Hal ini membuat perekonomiannya pun tidak begitu baik. Selain itu, Crystal juga memiliki 2 anak. Jadi ada anak pertama bernama Amaya. Ini hasil dari pernikahan Crystal dengan suami pertamanya, tapi kemudian bercerai. Jadi baby Jalin ini berasal dari ayah yang berbeda ya dengan kakak yang pertamanya. Nah, ayah Jailin ini bernama Henry Garcia. Dan Henry Garcia ini tinggal di Ekuador. Mereka ini nggak menikah gitu ya, antara Krista dan Henry ini nggak menikah, tapi mereka itu sempat berhubungan gitu. Awal perkenalannya dari Facebook pada tahun 2021. Kemudian Crystal ini berkencan secara online dan akhirnya Crystal ini memutuskan untuk pergi ke Ekuador untuk menemui Henry, kemudian mereka traveling di Republik Dominika, dan kemudian Crystal ini hamil gitu ya. Sempat tinggal beberapa waktu dengan Henry, namun dia ini mendapatkan kekerasan fisik katanya seperti itu. Dan akhirnya Crystal pun memutuskan kembali ke Amerika dan di situ dia melahirkan baby Jailin pada tanggal 6 Januari tahun 2022 di Amerika. Dan Henry ini sampai akhirnya Jailin meninggal, dia belum pernah ketemu dengan baby Jailin. Henry ini juga beralasan bahwa dia tidak bisa memiliki visa Amerika, makanya dia belum bisa ke Amerika untuk menjenguk baby Jailin. Bahkan sampai baby Jailin pun meninggal gitu, dia tidak bisa ke Amerika. Tapi Henry bilang kalau hubungannya masih baik dan mereka masih sering video call, membagikan video baby Jailin juga gitu. Jadi Henry bilang bahwa hubungan ini memang masih terjalin dengan baik seperti itu. Jadi pada saat Crystal Candelario ini berkencan dengan seorang pria, sampai akhirnya baby Jailin ini meninggal, bukan bersama dengan ayah baby Jailin ya. Karena beredar info bahwa Crystal ini sedang pergi traveling ini dengan ayahnya Jailin, itu tidak benar ya.
Jadi dia pergi dengan pacarnya, orang Detroit yang bernama David. Balik lagi ke ayahnya Jaylin, yaitu Henry Garcia. Tidak dijelaskan apakah Henry Garcia ini memberikan nafkah kepada anaknya Jaylin atau tidak. Karena salah satu alasan Crystal ini mengalami depresi berat, salah satunya adalah karena dia itu keberatan secara ekonomi atau secara finansial gitu ya, di mana dia harus menghidupi dua anaknya gitu ya, tanpa ayah, tanpa support secara finansial dari ayah kedua anaknya ini, seperti itu. Dengan ekonomi yang pas-pasan. Crystal tenggelam dalam depresi dikarenakan ekonomi yang morat-marit dan ketidaksiapannya dalam membesarkan anak-anak. Hal ini terbukti bahwa dia sering meninggalkan anak-anaknya dengan kedua orang tuanya. Dan Crystal pun harus menjalani pengobatan akibat depresinya tersebut. Tapi dijelaskan oleh orang tuanya bahwa Crystal ini sempat berhenti melakukan pengobatan ya. Jadi apakah tindakan-tindakan yang dia lakukan sampai Jaylin meninggal ini akibat dia berhenti mengkonsumsi obat, kita juga nggak tahu. Dan pertanyaannya, apakah Crystal ini tinggal hanya berdua dengan baby Jaylin? Well, sebenarnya enggak ya guys. Jadi Crystal ini sebenarnya tinggal dengan dua anaknya dan juga orang tuanya, yaitu kakek nenek dari anak pertama dan yang keduanya yaitu Jaylin. Tapi berdasarkan kesaksian para tetangganya, anak-anaknya Crystal ini lebih banyak diasuh oleh kakek neneknya dibandingkan dengan Crystal. Dan Crystal ini malah sering bepergian meninggalkan anak-anaknya dengan kakek neneknya. Nah, pada saat kejadian ini orang tua dari Crystal atau kakek neneknya Jaylin ini kemana gitu. Jadi pada saat itu kakek neneknya ini sedang berlibur juga ke Ekuador, ke negara asal mereka gitu ya. Nah, yang dibawa oleh kakek neneknya ini adalah anak pertamanya Crystal. Karena orang tuanya mungkin berpikir kalau dibawa dua-duanya nggak mungkin ya, Jaylin ini masih bayi banget, pasti butuh ASI. Kalau ditinggalkan dua-duanya juga kasihan, Crystalnya pasti repot gitu ya. Makanya dia hanya membawa anak pertamanya untuk pergi bersama ke Ekuador. Dengan harapan mungkin untuk meringankan bebannya Crystal supaya nggak repot mengasuh dua anak gitu. Kalau Jaylin ini kan masih bayi banget gitu ya, masih butuh ASI gitu ya. Masih harus dekat dengan ibunya, makanya dia hanya membawa anak pertamanya. Tapi yang orang tuanya nggak tahu gitu, ternyata si Crystal ini juga memutuskan untuk pergi liburan dan meninggalkan Jaylin tanpa memberitahukan orang tuanya bahwa si Crystal ini pergi untuk berlibur. Sampai akhirnya terjadilah kejadian yang menyedihkan itu. Dalam persidangan, Crystal yang didampingi oleh pengacara dan juga penerjemahnya memberikan pembelaan bahwa dia memang mengakui bahwa dia itu bersalah. Tindakan ini memang tidak bisa dibenarkan. Namun dia beralasan bahwa semua tindakan itu akibat depresi berat yang dialaminya. Dan ada hal lucu gitu di mana dia bilang ke hakim bahwa dia yakin bahwa Tuhan dan baby Jaylin ini sudah mengampuni dia gitu. Ya, memang Tuhan ini Maha Pengampun ya pastinya. Cuman mungkin kata-katanya seharusnya dirubah menjadi mudah-mudahan Tuhan dan Jaylin sudah mengampuni saya. Harusnya mungkin seperti itu ya kata-kata yang bijaknya gitu. Semoga Tuhan dan baby Jaylin mengampuni apa yang saya perbuat. Mungkin tepatnya seperti itu ya. Hakim yang mengadili persidangan ini bernama Brandon Sheehan sampai berkaca-kaca ketika memberikan vonis pada hari itu. Di hari Senin pada tanggal 18 Maret tahun 2024. Jadi sidang ini sudah beberapa kali diselenggarakan gitu. Jadi ini pada saat hari Senin tanggal 18 Maret itu adalah sidang putusan atau vonis terhadap Crystal. Hakim mengatakan bahwa Crystal ini sudah berkhianat pada anaknya. Dan Jaylin ini bertahan sekuat tenaga untuk menunggu Crystal, ibu yang dia sayangi. Namun ibunya ini malah bersenang-senang di pantai, berfoto ceria, sementara baby Jaylin ini sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Hakim juga mempertanyakan kenapa Crystal ini tidak menelpon seseorang untuk meminta bantuan untuk mengecek Jaylin. Crystal ini memberikan pembelaan bahwa dia sedang menderita depresi berat. Namun menurut hakim ini seperti kontra gitu ya. Di foto-fotonya dia terlihat ceria, terlihat sebaliknya gitu di foto-fotonya ini dia kelihatan bahagia, ceria, bahkan dia berfoto di beberapa tempat yang berbeda.
Jadi artinya dia dalam keadaan sadar dan bersenang-senang, tidak terlihat sedang depresi. Sang hakim menutup ucapannya dengan kalimat, sama seperti Anda tidak membiarkan Jaylin keluar dari selnya sampai meninggal, Anda juga seharusnya menghabiskan sisa hidup Anda di dalam sel tanpa kebebasan. Dan akhirnya hakim ini memberikan keputusan penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Nah itu dia teman-teman kisah Jaylin Candelario, bayi berusia 16 bulan yang berakhir tragis di usianya yang masih sangat muda. Di sini aku prihatin banget ya guys dengan kisah ini. Bisa disimpulkan bahwa semua orang tuh bisa hamil dan melahirkan. Tapi tidak semua orang bisa menjadi ibu yang baik. Jadi seorang ibu itu harus siap dengan segala konsekuensinya dan tanggung jawab. Jadi buat kalian yang belum siap untuk menjadi orang tua, sebaiknya mempersiapkan mental dan juga financial gitu ya, untuk mempersiapkan diri sampai kalian betul-betul bisa bertanggung jawab pada seorang makhluk hidup yang dititipkan oleh Allah dan dipercayakan untuk kita gitu. Karena mengurus anak ini, mengurus titipan dari Allah ini akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Ya memang hidup itu semuanya adalah tentang tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, pada anak-anak gitu ya, ketika kita sudah memiliki anak gitu. Jadi jangan sampai kejadian seperti Jaylin ini terjadi di kemudian hari lagi ya. Karena sebetulnya kalau kita melihat ya beberapa kasus seperti Jaylin ini sudah pernah terjadi juga di beberapa kasus. Jadi ini sangat memprihatinkan dan semoga tidak terulang lagi kejadian seperti ini. So itu dia teman-teman kisah sedih tentang seorang bayi berumur 16 bulan yang harus memegang nyawa sendirian ditinggalkan oleh ibunya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini dan makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe and I'll see you again on my next video. Bye-bye.